Shalom, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, materi bab 7 tentang penganggaran publik. Perkenalkan, nama saya Delvis Aritahun dengan NIM 20190131 sebagai moderator, dan teman-teman saya Margarita Nale dengan NIM 20190075, Graselda Arehoni dengan NIM 21190129, Fitri Angelice dengan NIM 20190029, dan Yati Entebenu dengan NIM 20190041. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang teori penganggaran publik. Di sini teori penganggaran publik dibagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama tentang pengertian anggaran publik. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode mendatang. Untuk poin yang kedua yaitu tentang fungsi anggaran. Fungsi anggaran dibagi menjadi 7 fungsi. Untuk fungsi yang pertama yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Fungsi yang ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Yang berikut, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. Yang berikut, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. Yang berikut, anggaran merupakan instrumen politik. Yang terakhir, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Untuk poin yang ketiga yaitu pengaruh dan tujuan anggaran. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Tujuan anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan instrumen kebijakan ekonomi. Dan untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Margarita Nale dengan NIM 20190075. Jadi saya akan menjelaskan tentang karakteristik anggaran publik dan prinsip-prinsip anggaran publik. Yang pertama itu karakteristik anggaran publik. Jadi karakteristik anggaran publik ini terdiri dari 5, yaitu anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. Yang kedua yaitu anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga itu anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat itu usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang keempat itu anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Adapun juga karakteristik anggaran yang baik. Ada 3, yaitu berdasarkan program. Yang kedua itu berdasarkan pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yang ketiga itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Jadi kita akan masuk dalam prinsip-prinsip anggaran publik. Jadi secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan D3S, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Itu menurut Jones dan Pendlebury pada tahun 1988. Jadi Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, kalau efektivitas itu hanya berkaitan dengan output. Nah, sedangkan efisien adalah kaitan antara output dan input. Dengan demikian, prinsip penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi sektor publik. Jadi dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penganggaran bersifat sangat dinamis. Dengan munculnya konsep good governance, yaitu sangat menekankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam buku yang berjudul Introduction Public Administration menyebutkan sejumlah prinsip serta penganggaran sudah mencakup pada perkembangan terakhir dalam masyarakat, yaitu yang pertama, demokratis. Jadi demokratis ini mengandung makna bahwa anggaran baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui satu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Yang kedua itu adil, yang artinya bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal, baik kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga itu transparan. Jadi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran itu harus dilakukan secara transparan. Artinya harus diketahui oleh masyarakat umum juga, tidak hanya oleh masyarakat wakil rakyat. Yang keempat itu bermoral tinggi, artinya bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Yang kelima itu berhati-hati, artinya pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara hati-hati karena posisi sumber daya jumlahnya itu terbatas dan harganya mahal, maka semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi. Yang keenam atau terakhir itu akuntabel, artinya bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat bertanggungjawabkan saat secara internal maupun eksternal kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penganggaran publik. Sistem penganggaran publik pada dasarnya alokasi barang dan jasa yang ada di masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme pasar, dan yang kedua, mekanisme birokrasi. Nah, dalam perkembangannya ini, mekanisme birokrasi lain menjadi mekanisme yang sangat penting. Mengapa? Karena besarnya sangat meningkat, ditunjukkan melalui porsinya dibanding dengan produk domestik bruto. Mekanisme birokrasi sendiri mempunyai instrumen yang disebut sebagai sistem penganggaran. Sistem penganggaran di sini berfungsi sebagai alat untuk mengalokasi sumber daya yang ada di masyarakat dalam bentuk barang dan jasa. Ada berbagai sistem penganggaran. Yang pertama, ada traditional budgeting atau line item budgeting. Yang kedua, performance budgeting. Yang ketiga, planning programming budgeting system. Yang keempat, zero based budgeting. Yang kelima, medium term budgeting framework. Nah, di dalam performance budgeting ada berbagai variasi dari yang muncul seperti mission driven budgeting dan entrepreneurial budgeting. Perkembangan sistem penganggaran terjadi selaras dengan upaya pengalokasian sumber daya yang semakin lama semakin membaik dalam mengakomodasi berbagai prinsip penganggaran publik. Baik, materi selanjutnya adalah sistem line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana ini berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Jenis anggaran ini dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut traditional budgeting. Sistem ini memiliki karakteristik keunggulan dan kelemahan. Karakteristiknya yang pertama, titik utama perhatian tertuju pada segi pelaksanaan dan pengawasan. Kedua, penekanan hanya pada segi administrasi. Keunggulannya yang pertama, relatif mudah menelusurinya. Kedua, mengamankan komitmen di antara partisipan sehingga dapat mengurangi konflik. Kelemahan yang pertama, perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran sangat sedikit. Kedua, diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi, penerimaan, dan pengeluaran yang dianggarkan.
Ketiga, penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Berikutnya, sistem incremental budgeting. Sistem incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Sistem penganggaran incremental budgeting memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu rumit untuk memahami program-program baru. Ketiga, dapat mengurangi konflik. Kelemahannya sama seperti sistem line item budgeting, yaitu yang pertama, perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit. Kedua, diabaikannya pencapaian kinerja, realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan. Ketiga, para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran. Berikutnya, Planning Programming Budgeting System. Planning Programming Budgeting System adalah program perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung identifikasi tujuan, organisasi, serta permasalahan yang mungkin timbul. Sistem ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan. Kedua, menghindari adanya pertentangan dan overlapping program serta mewujudkan sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam proses perencanaan. Ketiga, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis biaya manfaat untuk mencapai tujuan. Kelemahannya, yang pertama, merupakan proses multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan serta analisis. Kedua, memerlukan pengelolaan yang ahli dan memiliki kualitas yang tinggi. Ketiga, terlalu kompleks baik secara teknis maupun praktis. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yati. Sistem penganggaran publik dibagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait. Yang kedua, penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, penyebaran dan pengisian formulir, rencana kerja, dan anggaran. Pada tahapan ini akan disebarkan formulir, program kerja, dan anggaran tahun terkait. Yang keempat, rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja. Yang kelima, pembahasan, perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja. Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Yang keenam, penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Yang berikut sistem penganggaran berkesinambungan. Berikut penganggaran publik di berbagai negara maju dan berkembang. Implementasi pembaharuan di negara-negara industri. Yang pertama, Kanada, yang kedua Inggris, ketiga Prancis, keempat Swedia, kelima Jepang, keenam Austria, dan yang ketujuh Yunani.